Bab 2704. Bertarunglah. Ruang Nine Layer. Warrior terus-menerus menyerbu ke alam semesta 4 dimensi itu. Setiap kali dia hendak bergegas keluar, dia akan kembali lagi. Hal itu diulangi terus-menerus dan setiap kalinya, dia akan menjadi sedikit lebih kuat dari yang sebelumnya. Waktu berlalu sangat cepat, setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Dalam setengah bulan ini, warrior telah bergegas menuju alam semesta 4 dimensi itu berkali-kali. Sekarang, ilmu menebas langit menarik pedang miliknya telah mengalami perubahan kualitatif. Di dalam saluran ruang angkasa, seiring dengan suara ledakan, warrior sekali lagi mundur ke ruang Nine Layer. Di tempat semula, warrior perlahan memejamkan kedua matanya. Kondisinya tampak seperti seorang biksu tua yang memasuki meditasi dan napasnya tertahan. Setelah waktu yang tidak diketahui, dia membuka matanya dan berjalan ke kejauhan. Kali ini, dia tidak mempercepat dan hanya dengan berjalan. Segera, warrior tiba di alam semesta 4 dimensi itu. Ruang alam semesta 4 dimensi mulai menekan dan sebuah kekuatan tiba-tiba muncul di saluran ruang angkasa ini. Warrior perlahan memejamkan kedua matanya dan tetap tidak mengambil tindakan. Kekuatan itu semakin dekat dan semakin kuat. Namun, warrior tetap tidak meningkatkan kecepatan dan tidak bertindak. Pada akhirnya, kekuatan itu berjarak sangat dekat dengan warrior. Pada saat ini, ia tiba-tiba mengangkat kepalanya. Di detik berikutnya, dia menghentakkan kaki kanannya dengan kuat. Brak! Ruang di mana warrior menghentakkan kakinya itu seketika runtuh dan musnah. Warrior juga telah menghilang. Di tempat tersebut, seberkas cahaya pedang menebas dengan kejam ke kejauhan. Kecepatan dan kekuatannya berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Yang terpenting, kali ini warrior tidak meningkatkan kekuatan dengan berlari jauh. Kali ini, dia meledakkannya dalam seketika. Tebas. Di dalam saluran ruang angkasa, warrior tiba-tiba berteriak marah. Begitu suaranya berakhir, segala sesuatu yang ada di depannya hancur, tetapi dia tidak berhenti dan terus menebaskan pedangnya. Awalnya adalah ilmu menebas langit menarik pedang dan sekarang menjadi teknik pedang iblis. Pef. Satu persatu ruang di depan warrior meledak. Tidak lama kemudian, ruang-ruang di depannya itu menghilang sepenuhnya. Pada saat ini, dia tidak lagi berada di saluran ruang angkasa, melainkan di langit berbintang. Langit berbintang yang tidak berujung, luas dan dalam. Dia telah keluar. Warrior berbalik badan dan melihat bahwa celah ruang hampa di belakangnya perlahan mulai pulih. Kali ini, dia tidak kembali lagi. Karena pelatihannya sudah cukup. Warrior melihat fisiknya dan fisiknya tetap saja terluka. Tetapi dengan kemampuan pemulihannya, luka-luka itu sungguh tidak layak disebut dan dapat disembuhkan dalam beberapa saat saja. Warrior mengangkat kepala melihat ke atas, yang penuh dengan bintang dan tidak berujung. Di manakah Densky dan yang lainnya? Warrior mengerutkan keningnya, kemanakah dia harus mencari mereka di langit berbintang yang luas ini? Pada saat ini, ruang di atas kepalanya tiba-tiba bergetar dan semacam kekuatan yang tak berwujud sedang berkumpul di atas kepalanya. Tidak perlu dikatakan lagi, sepasang mata itu segera muncul kembali. Warrior perlahan mengepalkan kedua tangannya. Di detik berikutnya, dia berbalik badan dan lari. Dia berlari dengan sangat cepat. Dalam sekejap mata, dia telah menghilang dari kejauhan. Meskipun kekuatannya telah banyak meningkat, dia tetap tidak sombong, dia tidak merasa dirinya tak terkalahkan. Selain itu, tujuan dia datang kali ini adalah untuk mencari Tako dan Densky, bukan datang untuk berkelahi. Namun, sepasang mata itu tidak ingin membiarkannya pergi. Warrior yang telah berada sejauh ratusan ribu mil dari tempat itu tiba-tiba berhenti,
karena sepasang mata itu seketika muncul di atas kepalanya tanpa disadari. Pada saat yang sama, ruang di depannya tiba-tiba berubah bentuk. Warrior mengangkat kepala menatap sepasang mata itu dan sepasang mata itu juga sedang menatapnya. Tangan kiri warrior memegang sarung pedang dan berkata, "Aku datang untuk mencari seseorang, bukan datang untuk membuat masalah. Bolehkah kamu membiarkanku pergi?" Brak. Pada saat ini, di atas kepala warrior, sebuah telapak tangan hitam raksasa turun dari langit. Telapak tangan raksasa itu jatuh dan mengandung tekanan yang kuat, yang langsung menekan ruang di mana warrior berada. Ekspresi warrior tampak serius, kekuatan sepasang mata ini benar-benar kuat. Pada saat ini, dia merasakan bahaya. Sangat bahaya. Kali ini, warrior tidak memilih untuk melarikan diri. Jika memungkinkan, dia tentu tidak ingin membuat masalah. Namun karena tidak dapat menghindari masalah, dia hanya bisa bertarung. Warrior tiba-tiba mengangkat kepala dan menghentakkan kaki kanannya dengan kuat. Brak. Ruang di bawah kakinya seketika runtuh dan musnah, serta menjadi sebuah jurang yang sangat besar dan dalam. Warrior menjulang ke langit dan menebaskan pedangnya pada tangan raksasa itu. Di udara, seberkas cahaya pedang menembus telapak tangan raksasa itu. Dalam seketika, tangan raksasa itu langsung terbelah. Kecepatan cahaya pedang itu tidak berkurang dan bergegas menuju sepasang mata itu. Dalam kehampaan, sepasang mata itu menatap warrior dengan acuh tak acuh, seperti seekor gajah yang sedang menatap seekor semut. Pada saat ini, kotak pedang hitam di belakang warrior itu tiba-tiba bergetar. Segera setelah itu, 5 bilah pedang melesat ke langit dan kelima pedang itu berbaris rapi. Dalam seketika, kekuatan 5 elemen dari seluruh dunia tiba-tiba berkumpul. Warrior tersenyum, dia bergerak dan langsung turun ke bawah. Di belakang warrior, kekuatan 5 elemen yang berkumpul dalam seketika itu tiba-tiba meledak. Pada detik itu, seluruh kehampaan langsung bergetar hebat dan sepasang mata itu juga terendam oleh gelombang udara yang meledak dari kekuatan 5 elemen tersebut. Adapun untuk warrior, dia telah melarikan diri sejak awal. Dia melarikan diri dengan sangat cepat dan menghilang dari kejauhan dalam sekejap mata. Di ujung langit berbintang yang jauh, warrior bergerak dengan cepat dan pedang 5 elemen itu mengikutinya dari belakang. Dia menoleh untuk melihat situasi di belakang. Di detik berikutnya, ekspresinya berubah drastis, karena ruang di belakangnya tiba-tiba terkoyak. Segera setelah itu, seberkas cahaya hitam tertembak keluar dari dalam. Warrior menyipitkan kedua matanya, dia tidak berani gegabah dan segera berhenti. Dia menggerakkan pikirannya dan 5 bilah pedang yang telah memasuki kotak pedang itu tiba-tiba terbang keluar. 5 pedang tersebut serentak menebas cahaya tersebut. Namun, sebelum pedang 5 elemen mendekati cahaya tersebut, mereka dipaksa mundur oleh kekuatan besar yang disebarkan cahaya tersebut dan mereka langsung mundur ke sisi warrior. Pada saat ini, warrior juga merasakan tekanan itu. Irene tiba-tiba muncul di sisi warrior. Di detik berikutnya, mereka bersama-sama menghilang dari tempat semula. Sebuah tombak panjang dan sebilah pedang tiba-tiba menusuk puncak cahaya itu. Namun, cahaya tersebut tidak menghilang. Sebaliknya, warrior dan Irene terguncang hingga mundur tanpa henti. Setelah mundur sejauh ribuan meter, warrior dan Irene mendorong kaki kanan mereka ke belakang pada saat yang sama dan mereka berhenti secara paksa. Namun, ruang di belakang mereka itu meledak dalam seketika. Pada saat ini, Irene tersenyum licik. Tangan kanannya tiba-tiba melepaskan senjata Zange, dia melayang di udara dan kaki kanannya langsung menendang bagian belakang senjata Zange. Pef! Senjata Zange seketika merobek cahaya itu. Pada saat ini, Irene tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan ia langsung menangkap senjata Zange.
Dia kemudian bergegas dan cahaya itu mulai meledak inci demi inci. Warrior juga tidak tinggal diam, dia bergerak dan langsung melewati cahaya itu. Kemudian bergegas menuju ruang yang retak. Ketika dia tiba di celah tersebut, Irene juga sudah tiba. Warrior mengeluarkan pedang dan menebaskannya. Irene juga menusukkan tombak panjang di tangannya ke depan. Brak! Ruang di sekeliling mereka seketika bergetar. Segera setelah itu, sepertinya ada sesuatu di dalam celah tersebut yang mundur. Namun, di detik berikutnya, celah itu seketika membesar. Segera setelah itu, sebuah kekuatan yang kuat keluar bagaikan tsunami. Brak, brak. Warrior dan Irene seketika terguncang hingga terbang sejauh ribuan meter. Irene mendorong tombak di tangan kanannya itu ke belakang dan ia seketika berhenti. Warrior memegang pedang dengan kedua tangannya dan menusukkannya ke depan untuk menggunakan resistensi ruang untuk memaksa dirinya berhenti. Mereka mengangkat kepala dan melihat ke kejauhan, ruang retak itu semakin besar. Dengan cepat, sosok raksasa ilusi muncul di depan mereka. Bayangan itu seperti manusia, yang memiliki 2 tangan dan 2 kaki, tinggi badannya mencapai 30 meter. Dia adalah raksasa, tetapi wajahnya hanya memiliki mata, tidak memiliki yang lain dan rata. Jelas bahwa ini jelmaan sepasang mata itu. Warrior dan Irene tidak berekspresi, mereka berdiri di sana tanpa rasa takut. Pada saat ini, bayangan raksasa itu mulai berjalan menghampiri Warrior dan Irene. Irene mengulurkan tangan kanannya ke belakang kepala dan melilitkan rambutnya yang panjang di lehernya. Dia kemudian menggerakkan kaki kanannya ke belakang dan sedikit menekukkan lutut kirinya. Dia menunjukkan gerakan berlari. Sesaat hening, Irene tiba-tiba mengeluarkan tenaga pada kaki kirinya. Di detik berikutnya, dia langsung muncul di atas kepala bayangan raksasa itu. Di udara, Irene menghantamkan senjata Zange pada raksasa tersebut. Tombak panjang dijatuhkan dengan menembus udara dan kekuatannya yang kuat cukup untuk merobek segala sesuatu. Pada saat ini, bayangan raksasa itu tiba-tiba meninju ke atas. Begitu tinjuan tersebut dilakukan, kekuatan tinju yang kuat menghentikan senjata Zange Irene secara paksa. Tidak hanya itu, senjata Zange Irene mulai mundur ke belakang dan kemundurannya semakin cepat. Ketika tinjunya menyentuh senjata Zange, Irene yang berada di belakang senjata Zange tiba-tiba menendang bagian belakang senjata Zange. Brak! 2 macam kekuatan kuat meledak tiba-tiba dan ruang di sekitar langit berbintang itu mulai meledak. Kekuatan kuat itu telah menyebar ke ruang ratusan ribu mil jauhnya. Irene langsung terkena pukulan dan terbang keluar dengan tombaknya. Saat Irene terbang keluar, Warrior tiba-tiba muncul di depan bayangan raksasa itu. Pada detik berikutnya, cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus memotong tubuh bayangan raksasa itu dan itulah pedang 5 elemen. Kelima pedang itu terus-menerus memotong tubuh bayangan raksasa itu secara vertikal dan horizontal. Pef, 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 pef. Bekas pedang tanpa dasar mulai muncul di sekujur tubuh bayangan raksasa itu. Tetapi segera, bayangan raksasa itu menekankan tangannya ke kedua sisi. Brak! Semacam tekanan yang kuat menyapu keluar dari tubuhnya dan tekanan ini langsung mengguncangkan Warrior dan pedangnya hingga terbang keluar. Namun pada saat ini, Irene tiba-tiba muncul di atas kepala bayangan raksasa lagi. Segera setelah itu, Irene menusuk kepala bayangan raksasa itu dengan senjata Zange di tangan kanannya. Namun, tombak panjang itu terhalang oleh telapak tangan bayangan raksasa. Namun pada saat bayangan raksasa itu menghalangi tombak dengan tangannya, seuntai cahaya pedang tiba-tiba muncul di bawah selangkangan bayangan raksasa. Di detik berikutnya, Warrior menusuk selangkangan bayangan raksasa itu dengan pedang di tangannya.
teknik pedang memotong kelamin. Tapi saat berikutnya, warrior tercengang karena bagian sananya kosong. Tidak ada. Dia perempuan. Apa-apaan. Warrior bersambung.